Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda peserta didik? Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bab 2 kelas 12, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, Ananda sekalian, setelah mempelajari video pembelajaran kali ini, Ananda sekalian diharapkan mengerti apa itu persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, bentuk persamaan dasar akuntansi, serta bisa membuat persamaan dasar akuntansi. Silakan simak video pembelajarannya dan selamat belajar. Studying the truth. Menurut definisinya, persamaan dasar akuntansi adalah rumus dasar yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dan menjadi dasar proses akuntansi selanjutnya hingga penyusunan laporan keuangan. Nah, setiap kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan masalah uang perlu dicatat, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal, karena kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi perkembangan perusahaan ke depannya. Dalam persamaan dasar akuntansi, aktiva selalu disertai dengan pasiva. Dengan kata lain, seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan memiliki sumber pembelanjaan kekayaan, entah itu dari modal atau dari utang. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah aktiva. Perlu Ananda ketahui bahwa aktiva itu sama dengan aset dan sama dengan harta. Jadi, jika Ananda mendengar ketiga istilah ini, itu artinya sama, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan. Pada video ini kita akan memakai istilah aset. Jadi, aset ini dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan lainnya. Sedangkan aset tetap terdiri dari aset berwujud dan tidak berwujud. Aset berwujud contohnya peralatan, kendaraan, gedung. Sedangkan aset tidak berwujud contohnya hak cipta, hak paten, dan franchise. Untuk penjelasannya nanti kita bahas di bab 3 ya. Jadi cukup itu saja yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah liabilitas. Nah, liabilitas ini juga disebut utang atau kewajiban. Ya, jadi utang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang jangka pendek contohnya utang usaha, wesel bank, pendapatan diterima di muka, utang bank yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, beban yang masih harus dibayar, dan beberapa utang lainnya. Sedangkan utang jangka panjang terdiri dari utang hipotek dan juga hutang obligasi. Kemudian unsur yang ketiga adalah ekuitas atau modal pemilik. Ya, jadi selain utang, sumber kekayaan adalah modal. Nah, modal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, setoran pemilik. Yang kedua, pengambilan pribadi. Yang ketiga adalah pendapatan dan beban. Jadi, apabila ada setoran pemilik, apabila ada pendapatan, artinya modal bertambah. Sedangkan apabila ada pengambilan pribadi dan pembayaran beban, artinya modal perusahaan berkurang. Unsur-unsur tersebut membentuk persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan pasiva. Pasiva ini terdiri dari liabilitas atau utang dan ekuitas atau modal. Jadi, bentuk persamaan dasar akuntansi bisa kita buat sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, Anda sekalian bebas mau menggunakan persamaan yang mana saja. Kemudian dari persamaan dasar akuntansi tersebut kita buatlah tabel persamaan dasar akuntansi. Ini adalah contoh tabelnya. Di sana bisa Anda lihat di kolom pertama itu ada tanggal. Untuk mengisi kolom tanggal itu harus urut ya dari 1 sampai dengan 30. Jadi transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ditulis secara berurutan, tidak boleh diacak. Untuk kolom aset dibagi menjadi 4 akun, yaitu akun kas, akun piutang, akun perlengkapan, dan akun peralatan. Jadi kolom-kolom tersebut disebut dengan akun ya, Anda sekalian. Untuk pembelajaran kali ini cukup 4 akun saja yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu kas. Kas itu kalau sehari-hari kita sebut dengan uang ya, atau duit. Nah, kas ini ada yang di tangan atau kas kecil,
dan ada juga yang di bank atau dalam bahasa akuntansinya disebut dengan kas besar. Nah, jadi Anda sekalian harus bisa ya membedakan kas kecil dan kas besar. Kemudian selanjutnya piutang. Piutang ini beda dengan utang. Kalau piutang, orang berhutang pada kita, sedangkan utang kita berhutang pada orang. Selanjutnya perlengkapan juga beda dengan peralatan. Kalau perlengkapan itu yang habis pakai. Misalnya usaha salon, perlengkapannya apa? Ada sampo, pewarna rambut, dan semua yang dipakai kemudian habis. Sedangkan peralatan itu yang tahan lama. Contohnya apa? Gunting, catokan, dan sisir. Untuk kolom pasifa terdiri dari kewajiban atau utang dan ekuitas atau modal. Nah, di sini semua transaksi yang bersifat kredit itu pencatatannya di utang. Sedangkan semua transaksi tunai itu pencatatannya di ekuitas atau modal. Perlu juga Ananda ingat bahwa pencatatan akuntansi ini harus balance atau seimbang antara aktiva, kolom aset, dengan pasiva atau kolom kewajiban dan utang. Jika saldo aset dengan saldo kewajiban ditambah ekuitas tidak sama, artinya ada yang salah dengan pencatatan akuntansi yang kita lakukan, sehingga harus dikoreksi ulang. Oleh karena itu, untuk membuat persamaan dasar akuntansi ini, silakan gunakan pensil atau langsung dikerjakan di Microsoft Excel. Jika banyak yang punya laptop, nanti Ibu akan menjelaskan tentang mencatat transaksi kebersamaan dasar akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Dan untuk yang tidak punya laptop bisa dicatat di buku ya. Jadi selain kita memahami tentang bagaimana pencatatan akuntansi, kita sekalian belajar menggunakan Microsoft Excel. Jika kalian setuju dengan hal tersebut, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika tidak setuju, silakan berikan saran terhadap pembelajaran kita selanjutnya. Ya, jadi untuk hari ini cukup itu saja pembelajaran kita. Minggu depan akan kita sambung lagi ke materi tentang pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, jangan lupa like, subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya Ananda sekalian tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.